Kita masuk lagi minggu keempat, praktikum sistem basis data. Kita akan mempelajari mengenai relationship, cardinality, dan partisipasi, atau biasa juga disebut dengan derajat hubungan dan partisipasi hubungan. Nah, kali ini nanti kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan sistem manajemen basis data atau SMBD. Kemudian kita akan berkenalan dengan diagram entity relationship atau kita singkat dengan ERD dan notasi Chen. Kemudian ada juga cardinality atau derajat hubungan dan partisipasi hubungan. Kemudian ada binary, unary, dan ternary sampai n-ary. Kemudian terakhir, apa bedanya antara ER model versus relational model? Nah, pertama sistem manajemen basis data. Jadi teman-teman yang kalian lakukan selama ini, mulai kalian mendefinisikan model diagram konseptual, kemudian logikal dan fisik, itu sebenarnya yang kalian lakukan adalah melakukan pendekatan dari atas ke bawah atau top down. Jadi istilah dalam basis data kalian mempelajari tentang pendekatan dari atas ke bawah untuk menyusun manajemen basis data, yaitu kalian mengidentifikasi pertama entity atau entitas yang terlibat itu apa saja, kemudian kalian tentukan hubungannya seperti apa, kalian tentukan atributnya yang bersesuaian, kemudian kalian tentukan primary key, foreign key, hubungan, kemudian derajat hubungan, partisipasi hubungan, kemudian isian dari atribut juga termasuk tipe data dari atributnya. Nah, teman-teman yang kalian pelajari itu sampai ke model data konseptual. Jadi kalau untuk sampai ke model data fisik itu nggak cukup hanya normalisasi saja, enggak. Tapi setelah kalian selesai melakukan normalisasi yang mana materinya sudah minggu lalu, kalian akan menentukan yang namanya derajat hubungan dan juga partisipasi hubungan antara tabel 1 dengan tabel yang lain. Baru setelah itu kalian menentukan tipe data dari masing-masing kolom yang ada di dalam atribut kalian, baru kalian tentukan isiannya, baru nanti bisa masuk ke SQL untuk kalian buat basis data yang mana itu sudah masuk model data fisik. Nah, diagram hubungan antar entitas yang kita kenal dengan diagram entity relationship itu adalah diagram yang menunjukkan entitas yang satu dengan entitas yang lain dalam satu basis data yang sama. Kemudian ada hubungan antara entitas-entitas yang terlibat gitu. Jadi di dalam diagram ER itu dalam satu basis data itu ditunjukkan entitas-entitas yang terlibat termasuk hubungan antar entitas itu. Nah, dalam membuat diagram entity relationship atau diagram ER, kalian itu nanti akan diminta untuk mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama, kalian mendefinisikan entitasnya, dimana entitas itu saya berdasarkan istilah itu adalah objek dunia nyata atau konsep yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada yang namanya atribut atau kolom. Ini adalah elemen atau informasi yang mendeskripsikan karakteristik dari sebuah entitas itu. Kemudian ada juga entity set, yaitu kumpulan dari entitas dengan karakteristik yang sama, atau biasa kita sebut tabel atau relasi itu. Kemudian ada juga key, itu atribut unik yang membedakan antara satu entitas dengan entitas lain. Jadi di sana ada primary key, ada foreign key. Sedangkan kita juga nanti akan berhubungan dengan yang namanya relationship. Ini kita artikan sebagai hubungan ya, karena kalau relationship kita artikan sebagai relasi itu nanti akan kurang tepat, karena kalau dalam basis data relasi itu lebih dekat artinya dengan tabel dibandingkan hubungan itu sendiri. Nah, kemudian dalam diagram entitas relationship kita salah satunya kita itu menggunakan notasi Chen ini. Notasi Chen ini dikenalkan oleh Peter Chen pada tahun 1976. Kurang lebih
seperti yang kalian bisa lihat di bawah ini. Nih, jadi ada kotak di sini mewakili entitasnya, kemudian oval ini mewakili atributnya, kemudian ada garis-garis lurus ini yang mewakili relationship-nya, hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain, termasuk dari entitas ke atribut. Kemudian kalau ada garis bawah seperti ini menyatakan atribut primary key dari tabel dari entitas ini. Nah, kemudian kita mengusahakan saat menggambar notasi sen seperti ini, entitas atau tabel ini hendaknya itu dilengkapi dengan semua yang menjadi rencana atribut, karena di sini untuk diagram entity relationship untuk dengan menggunakan notasi sen kan hanya model konseptual dan logikal, yang mana berarti kita baru mendefinisikan rencana untuk mendefinisikan rencana dari kolom, rencana dari atribut. Nah, itu diharapkan semua kolom atau atributnya itu kalian tulis di dalam notasi sen sehingga tidak ada yang tertinggal tuh. Nah, nanti dalam menggambar notasi sen itu kurang lebih sama dengan kayak kalian gambar diagram alir. Kalau kalian gambar diagram alir kan ada aturannya ya, untuk mulai itu dengan apa, kemudian untuk proses dengan apa, untuk input output dengan apa. Nah, sama notasi sen itu juga, jadi ada aturannya untuk menggambarkan tabel atau entitas itu dalam bentuk apa, kemudian untuk menggambarkan kolom itu dalam bentuk apa, untuk menggambarkan hubungan dalam bentuk apa, kemudian untuk menggambarkan partisipasi hubungan dalam bentuk apa, derajat hubungan dalam bentuk apa, kemudian atribut kunci atau key itu dalam bentuk apa. Itu semua ada aturannya, dimana nanti kalian akan sering menjumpai itu notasi-notasi sen untuk menggambar model data fisik, model data logikal dan konseptual gitu. Sedangkan kalau model data fisik itu tidak bisa digambarkan dengan notasi sen. Nah, dalam menggambar notasi sen sendiri ini sebenarnya lebih ke oret-oretan biasa gitu. Jadi teman-teman mengoret-ngoret, kemudian baru dibuat yang versi fixnya itu di model data fisik. Nah, ini cardinality atau biasa juga disebut dengan derajat hubungan. Ini menyatakan bagaimana hubungan antara anggota suatu entitas dengan anggota entitas lain. Jadi kan dalam menggambar sistem basis data itu kan terdiri dari beberapa entitas ya. Nah, entitas sendiri kan memiliki nilai atributnya, memiliki nilai atau value isiannya itu apa. Nah, itu disebut dengan anggota entitas. Nah, hubungan antara anggota entitas dengan dari suatu entitas dengan anggota dari entitas yang lain, hubungannya seperti apa, itu disebut dengan cardinality atau biasa kita sebut juga derajat hubungan. Jadi hubungannya seperti apa gitu. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kalau untuk derajat hubungan atau cardinality itu ada beberapa hal, yaitu mulai dari one to one, kemudian ada one to many atau many to one dan many to many. Nah, apa bedanya? One to one itu istilahnya satu orang penduduk hanya, ini contoh ya, satu orang penduduk hanya memiliki satu paspor gitu. Jadi nggak mungkin lebih dari, nggak mungkin ada dua orang penduduk yang memiliki satu paspor yang sama, atau nggak mungkin satu orang penduduk memiliki dua paspor, itu nggak mungkin gitu. Jadi satu-satu itu ya hubungan aku punya kamu, kamu punya aku. I'm the only one for you dan you're the only one for me gitu. The only one gitu. Jadi benar-benar satu-satu. Nah, itu one to one. Nah, sedangkan kalau one to many itu contohnya adalah satu kelas. Jadi misalnya ini kelas A atau kelas B atau kelas C, itu kan satu kelas. Dia terdiri dari banyak mahasiswa gitu. Tetapi
beberapa mahasiswa boleh memiliki satu kelas yang sama gitu. Jadi satu kelas ini satu kelas itu terdiri dari beberapa mahasiswa. Tetapi mahasiswa hanya boleh terdaftar pada satu kelas SBD misalnya. Kalian nggak boleh terdaftar di SBD B sama C kalau misalnya kalian sudah terdaftar di SBD A, seperti itu. Nah, itu hubungannya one to many. Nah, kemudian apa bedanya dengan many to one? Itu sebenarnya many to one to many itu lebih ke pada arah hubungannya itu kemana gitu. Nah, hanya arahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian meletakkan mahasiswa di depan atau mahasiswa di sini, mahasiswa di sebelah kiri, kelas di sebelah kanan, berarti urutannya ya many to one gitu. Nah, ini berkaitan dengan arah. Nah, di sistem basis data ini harus mengenal arahnya kemana, itu harus diperhatikan gitu. Nah, kemudian termasuk dalam meletakkan derajat hubungan 1N, one to one, one to many, many to many, itu harus diperhatikan supaya tidak terbalik. Nah, sedangkan kalau many to many itu hubungannya itu lebih ke pada contohnya mahasiswa kan dapat mendaftar di lebih dari 1 MK. Jadi mahasiswa itu mengambil beberapa MK, dan MK itu juga boleh diambil oleh beberapa mahasiswa gitu. Jadi hubungannya many to many, banyak ke banyak, seperti itu. Jadi mahasiswa boleh ngambil beberapa MK, dan MK pun juga boleh diambil oleh beberapa mahasiswa. Jadi satu mahasiswa boleh ngambil beberapa MK, dan satu MK boleh diambil oleh beberapa mahasiswa. Nah, itu derajat hubungannya itu disebut dengan many to many. Nah, untuk membuat atau menyatakan derajat hubungan itu lebih mudah kalau kita isikan dulu atributnya gitu. Misalnya entitas penduduk atau entitas paspor atau tabelnya. Coba buat 5 baris atau 5 isian dari tabel tersebut. Kemudian kalian hubungannya seperti apa, atau di dunia nyata atau realitasnya itu seperti apa. Nah, itulah nanti akan lebih mudah untuk mendefinisikan yang namanya derajat hubungan gitu. Itu akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian ada cardinality relationship. Nah, inilah contohnya. Jadi cardinality merupakan constraint atau syarat untuk sebuah data dapat dimasukkan ke dalam basis data. Jadi kalau ke model data fisik itu kan model datanya itu kan sudah siap untuk dimasukkan ke dalam basis data. Makanya di dalam model data fisik itu kalian sudah harus menentukan cardinality relationship-nya. Kalian harus sudah menentukan derajat hubungannya seperti apa, supaya itu nanti akan memudahkan kalian dalam proses manajemen basis data untuk keberlanjutan. Sebagai contoh, kalau memang hubungannya itu many to one, di sini kan many to one artinya adalah satu penduduk itu hanya boleh tinggal di satu kota, tapi satu kota boleh ditinggali oleh beberapa penduduk. Nah, ibaratnya kalau kalian membuka Google Form itu kan, kalau kalian hubungannya misalnya misalnya hubungannya itu one to one gitu, kalian menuliskan nama kalian, kemudian kalian menuliskan kota kalian gitu. Nah, contoh, atau kalian menuliskan ibu kalian gitu, ibu kandung, itu kan one to one ya. Nah, kalian itu di isian ibu kandung kalian hanya boleh menuliskan satu gitu, karena hubungannya satu-satu. Dan kalau misalnya kalian nulis nama lagi kemudian dengan nama ibu kandung yang berbeda, itu nanti akan terjadi error, karena itu nanti kan jadinya yang tersimpan itu tidak one to one tapi many to one gitu. Maka derajat hubungan one to many, many to many, atau many to one itu ditentukan sebelum kalian membangun basis data gitu.
gitu. Jadi ditentukan sebelum model data fisik. Nah, yang perlu jadi catatan juga di mana dalam menentukan derajat hubungan itu tidak semua dari isian atribut itu memiliki hubungan. Jadi ya kayak dunia lah, mesti kan ada yang jomblo ya, jomblo dalam tanda kutip ya kan. Ada tuh temen misalnya kelas A gitu, ada teman-teman yang sudah memiliki pasangan, tapi juga ada teman-teman yang mungkin masih jomblo atau istilahnya masih single gitu. Nah itu boleh. Jadi di dalam basis data tidak semua dari isian basis data itu harus mengandung pasangan, tidak gitu. Tapi itu nanti akan berkaitan dengan partisipasi hubungan. Jadi ada yang dikenal dengan partisipasi hubungan, itu nanti akan membahas apakah isiannya itu harus semuanya memiliki pasangan atau boleh yang tidak memiliki pasangan. Nah, itu berkaitan dengan partisipasi hubungan gitu. Nah, oke. Nah, pada saat membuat basis data, kita dapat mengatur batasan atau constraint apakah suatu entitas boleh jomblo atau tidak melalui partisipasi hubungan gitu. Oke. Nah, ini untuk apa ya? Derajat hubungan yang mana derajat hubungannya itu many to many itu nanti biasanya akan melahirkan atau akan menimbulkan atau akan menciptakan tabel baru sebagai penghubungnya gitu. Penghubung, jadi misalnya ini kan kalau kita lihat dari konseptual ini kan ada entitas mahasiswa, ada entitas mata kuliah. Kemudian kita tentukan primary key dan foreign key-nya. Nah, setelah menentukan primary key dan foreign key, kita tentukan derajat hubungan. Ternyata derajat hubungannya many to many. Nah, ketika kita menemui suatu entitas antara entitas satu dengan entitas yang lain yang mana hubungannya itu many to many, maka itu berpotensi untuk menimbulkan tabel baru sebagai penghubung. Nah, tabel barunya itu hubungannya itu gitu. Kan ini mahasiswa boleh mendaftar beberapa mata kuliah. Otomatis nanti ID mata kuliah itu primary key dari mata kuliah nanti akan muncul di mahasiswa ya. Jadi mahasiswa itu ngambil primary key mata kuliah apa saja gitu. Kemudian dari mata kuliah pun itu nanti kan juga akan muncul primary key dari mahasiswa, siapa aja mengambil mata kuliah itu. Nah, tidak mungkin untuk memasukkan foreign key dari mata kuliah ke dalam tabel mahasiswa karena nanti kan akan ada ada repeating group atau ada juga namanya redundansi. Sebaliknya juga sama di mata kuliah, di tabel mata kuliah kita nggak mungkin menuliskan semua primary key mahasiswa, ID mahasiswa ke dalam tabel mata kuliah karena nanti akan menimbulkan repeating group ataupun redundansi. Nah, untuk mencegah adanya redundansi dan repeating group, maka kita akan membuat tabel baru yang mana tabel baru itu isinya penghubung. Nah, bisa jadi penghubungnya itu nanti isinya hanyalah nama primary key dari mahasiswa, kemudian primary key dari mata kuliah, sehingga keduanya itu menjadi foreign key di tabel baru itu. Tabel penghubung itu isinya menjadi foreign key. Nah, itu nggak masalah gitu. Kadang tabel itu memang hanya terdiri dari foreign key 2 tabel atau primary key dari kedua tabel yang mana saat di tabel penghubung itu menjadi foreign key dua-duanya, itu nggak masalah. Ya kadang itu selain 2 foreign key juga ada isian atribut lain gitu, tapi kadang ada kadang enggak gitu. Nah, ini disebut dengan lookup table atau relationship table. Nah, sedangkan kalau partisipasi hubungan yang tadi saya katakan bahwa partisipasi hubungan ini itu nanti menunjukkan keterlibatan dari setiap anggota entitas dalam bentuk hubungan. Apakah seluruh anggota itu wajib memiliki hubungan atau
boleh ada yang jomblo tadi. Nah, kalau boleh ada yang jomblo itu namanya tidak wajib. Sedangkan kalau misalnya wajib memiliki hubungan itu partisipasi hubungannya adalah wajib. Nah, partisipasi hubungan wajib artinya adalah secara definisi bahwa setiap anggota suatu entitas harus atau wajib berhubungan dengan anggota entitas lainnya. Sedangkan kalau partisipasi tidak wajib, dimungkinkan adanya anggota suatu entitas yang tidak berhubungan, dalam arti yang jomblo tadi, sehingga dia tidak memiliki pasangan gitu. Nah, itu tidak wajib. Apakah boleh? Boleh. Jadi kita harus definisikan di awal derajat hubungannya apa, kemudian partisipasi hubungannya apa. Nah, partisipasi hubungan ini juga menyatakan seberapa banyak anggota dari entitas yang terhubung dengan entitas lain gitu. Nah, kadang ditunjukkan dengan gambar di bawah ini. Ini kalau garisnya satu, ini menunjukkan partial participation atau partisipasi tidak wajib. Sedangkan kalau double seperti ini menunjukkan total participation atau menunjukkan bahwa partisipasi hubungannya wajib. Jadi semua isian dalam entitas itu pasti memiliki pasangan. Nah, ini adalah contoh untuk partial participation, dimana kan kalian bisa melihat nih ada isian dari E1 yang tidak memiliki pasangan. Nah, E1 yang sebelah kanan ini kan juga ada yang tidak memiliki pasangan. Itu namanya partial participation atau partisipasi tidak wajib. Sedangkan kalau di total participation atau di partisipasi wajib itu semuanya memiliki hubungan, jadi semua memiliki pasangan kayak gitu. Nah, ada juga yang menuliskannya itu dengan cara seperti ini, 110N. Ini bacanya dari kanan, kita baca dari kanan, ini ada 1, ini ada N. Oh, ini menunjukkan one to many gitu. Ini menunjukkan derajat hubungannya itu adalah one to many. Kemudian kita lihat di sini, kalau one to many, kemudian ini adalah minimalnya adalah 1, oh maka ini adalah total participation. Berarti kan one to many, one gitu. Nah, minimalnya juga one. Oh, berarti semuanya wajib memiliki hubungan gitu. Maka di sini disebut total participation. Sedangkan kalau di sini one to many. Nah, di entitas 2 ini kan many. Tapi minimalnya itu adalah 0. Kalau minimalnya 0 berarti kan ada anggota yang tidak memiliki hubungan. Berarti partisipasi hubungannya adalah tidak wajib gitu, atau partial participation. Nah, ini adalah bisa kita lihat di sini. Ini kalau untuk penduduk dia total participation karena semua memiliki pasangan, dan di sini ada 2 penduduk yang memiliki nama kota yang sama, berarti penduduknya ini kan many ya. Nah, ini digambar many. Nah, ini sebelah kanan N, maksudnya many itu. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, mohon maaf, ini nama-nama kota. Nama-nama kota di sini kita bisa lihat bahwa ada yang tidak memiliki pasangan. Oh, berarti ini partial participation gitu. Maka di sini digambar 1. Karena partial participation berarti boleh ada yang kosong, maka di sini ditulis kosong. Kalau di sini penduduk ini diisi minimal 1, paling enggak berarti ada pasangan minimal 1 gitu. Nah, untuk membaca diagram yang atas dan diagram yang bawah ini bacanya sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Nah, dalam partisipasi hubungan wajib dan tidak wajib itu kita bisa pecah lagi, yaitu dengan menjadi 3. Wajib pada kedua sisi entity, wajib pada salah satu sisi, atau tidak wajib pada kedua sisi gitu. Nah, lanjut ke ada binary, unary, ternary relationship. Hubungan binary ini adalah yang paling umum, yang paling sering kita jumpai, yaitu hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Jadi hubungan antara 2 entitas gitu. Kemudian kalau hubungan unary itu
hubungan di mana dia itu saling terhubung dengan anggota entitasnya sendiri gitu. Jadi dia itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya adalah mata kuliah. Untuk bisa mengambil mata kuliah sistem informasi geografis, kalian wajib mengambil mata kuliah sistem basis data. Nah, ini kan berarti ada hubungan antara mata kuliah yang akan diambil dengan mata kuliah prasyarat. Padahal mata kuliah itu jadi satu tabel sendiri gitu. Maka hubungan seperti itu disebut dengan hubungan unary. Nah, sedangkan kalau hubungan ternary itu hubungan yang melibatkan 3 buah entitas. Jadi ada 3 nih. Ada course, ada subject, ada teacher. Contohnya misalnya course, ada survei terasi 1, survei terasi 2, survei terasi 3. Teachernya misalnya salah satu dosen di geodesi gitu. Misalnya saya. Nah, subjeknya ini misalnya kelompok bidang keilmuan, yaitu mengenai survei dan pemetaan. Nah, itu kan otomatis 3-tiganya memiliki hubungan satu sama lain ya. Nah, makanya ini disebut dengan ternary relationship. Padahal pada kenyataannya ternary relationship ini adalah kombinasi dari binary relationship. Nah, kalian harus bisa membedakan, harus bisa mengidentifikasi kapan entitas kalian itu menjadi binary relationship, kapan menjadi ternary relationship, atau kapan menjadi n-ary relationship, di mana ketika hubungannya itu udah melibatkan lebih dari 3 entitas. Nah, tapi itu sangat jarang. Kenapa? Karena biasanya mengikuti minggu lalu mengenai normalisasi, tabel itu dibuat simpel aja, tetapi itu tabel normal gitu. Nah, makanya kalau n-ary yang mana hubungannya itu udah melibatkan lebih dari 3 entitas, itu biasanya udah nggak normal lagi gitu. Makanya harus dipecah-pecah, akhirnya ternyata hanya binary relationship, itu yang paling umum. Nah, selain kalian melihat dalam notasi Chen, biasanya kalian nanti juga akan melihat notasi diagram ER seperti ini. Nah, ini sama aja, ini boleh gitu, dan ini biasanya sudah pada tahap yang model data fisik. Kenapa? Karena di sini sudah mendefinisikan primary key, foreign key, kemudian sudah mendefinisikan tipe datanya, kemudian sudah mendefinisikan juga karakter jumlah data dari masing-masing kolom atau atributnya itu. Nah, selain perbedaan notasi penggambaran, perbedaan ini juga tentang perbedaan tahapan pemodelan. Bedakan antara entity relationship diagram dengan relational model. Nah, kalau entity relationship diagram itu yang kalian pelajari dari tadi itu dalam bentuk model data konseptual, model data logikal, itu masih dalam bentuk entitas relationship diagram. Meskipun di sana sudah menggambarkan yang namanya ada primary key, ada entitasnya, ada atributnya. Sedangkan kalau relational model itu sudah pada tahap model data fisiknya gitu. Sudah model relasionalnya seperti apa, itu sudah dalam tahap sana. Nah, notasi diagram atau notasi Chen ini digunakan untuk menyatakan model konseptual dan logikal. Kenapa fisik bukan? Karena kalau model data fisik biasanya kita membuat dengan menggunakan model Crossfoot, ini yang dibuat oleh Everest, kita bahas minggu depan, ataupun juga dengan menggunakan diagram UML gitu. Jadi untuk yang logikal sama konseptual kita menggunakan notasi Chen, tapi kalau untuk fisik, karena fisik itu lebih kompleks lagi dan sudah lebih lengkap lagi isiannya, maka kita menggunakan Crossfoot ataupun UML. Nah, kemudian dengan adanya derajat hubungan, partisipasi hubungan itu nanti akan melahirkan representasi hubungan, yang mana dari hubungan one to one, one to many, many to many, itu representasi hubungannya itu berbeda-beda. Sebagai contoh, paling atas ini kita lihat representasi hubungan untuk one to one, di mana wajib di kedua sisi. Itu contohnya adalah
setiap dosen memiliki satu ruangan dan setiap ruangan harus ditempati oleh seorang dosen. Tidak ada ruangan yang kosong dan tidak ada dosen yang tidak memiliki ruangan. Nah, ini nanti contoh tabelnya itu dos ruang itu ada NIP, kemudian titik isian lain, dan ada ID ruangnya juga. Kemudian itu bisa dalam satu tabel gitu, dalam satu tabel dos ruang. Kemudian apabila kita menemuin derajat hubungannya itu one-to-one, kemudian partisipasinya adalah wajib di salah satu sisi, sedangkan sisi lainnya tidak wajib, itu nanti akan dua tabel gitu. Ada tabel dosen dan ada tabel ruangan gitu. Nah, dari tabel ruangan ini kan dia juga memiliki ID ruang. Nah, ID ruang ini nanti dia menjadi foreign key di tabel dosen gitu. Contohnya, setiap dosen memiliki satu ruangan, tetapi satu ruangan boleh ditempati oleh beberapa dosen. Karena dia tidak wajib di salah satu sisi, maka mungkin akan ada ruangan yang kosong. Kemudian ada juga yang one-to-one, di mana tidak wajib di kedua sisi. Contohnya adalah setiap dosen memiliki satu ruangan, tapi mungkin ada dosen juga yang tidak memiliki ruangan gitu. Kemudian satu ruangan itu ditempati oleh satu dosen gitu, tapi mungkin ada ruangan juga yang tidak ditempati oleh dosen atau dalam arti ruangan kosong. Nah, itu nanti dia akan melahirkan tabel baru gitu, yaitu memiliki itu nanti akan menjadi tabel baru. Maka dikenal nanti jadinya itu tidak hanya dua tabel tapi menjadi 3 tabel. Dosen, NIP dengan primary key-nya ruangan, primary key-nya ruang. Tabel memiliki itu nanti akan mengambil primary key dari dosen dan ruang, yaitu NIP dan ruang. Kemudian untuk representasi hubungan one to many itu nanti juga akan ada yang wajib di kedua sisi. Itu akan melahirkan dua tabel, sedangkan kalau misalnya tidak wajib di salah satu sisi, yaitu sisi many, itu nanti akan melahirkan satu tabel baru, yang mana jadinya nanti akan ada 3 tabel tuh. Kemudian untuk untuk many to many, apapun jenisnya, apapun jenis partisipasi hubungannya, itu pasti akan melahirkan tabel baru, yaitu tabel relationship-nya itu. Nah, di sini nanti teman-teman akan dilanjutkan praktek dengan asisten untuk membahas contoh dari diagram entity relationship. Nanti ada beberapa contoh diagram, nanti akan dijelaskan oleh asisten. Sedangkan teman-teman untuk tugasnya sendiri, teman-teman bisa melihat lagi tugas minggu lalu setelah dilakukan normalisasi, coba dicek lagi. Kemudian coba ditentukan relationship-nya seperti apa, baik untuk derajat hubungannya maupun partisipasi hubungannya. Kemudian coba dibuat diagram entity relationship-nya. Ini bisa dengan menggunakan crossword, kemudian kalian tentukan derajat hubungan dengan menggunakan notasi chain, mohon maaf. Nah, itu coba kalian tentukan derajat hubungan, partisipasi hubungan, termasuk representasi hubungannya. Apakah nanti akan melahirkan tabel baru atau tidak gitu. Mungkin dari saya itu aja. Nanti untuk diskusi lebih lanjut kita di mungkin minggu depan ya, supaya teman-teman bisa praktek terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di tempat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.